Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah, namun ibadah yang kita laksanakan berbeda dengan ibadah sebelumnya. Kita tidak berjumpa secara fisik tapi secara online. Kita perlu melakukan ini agar semangat kita, kedekatan kita dengan Tuhan tetap bisa terjaga. Dalam situasi ini, kita perlu tetap memelihara hubungan kita dengan Tuhan supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik dan selamat. Untuk itu, selama masa pandemi ini, kita akan terus melakukan ibadah secara online sambil menunggu kebijakan dari pemerintah. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna daripada firman Tuhan maupun kebaktian yang kita laksanakan. Demikian, selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. 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 Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, karyawan, karyawati Perbankan Maluku. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah bulanan BMPD. Dan kurang lebih 3 bulan kita tidak bersama-sama dalam ibadah, dan di hari ini puji Tuhan sekalipun kita ada di dalam ibadah online, tapi saya percaya anugerah Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita semua. Siapkan hati, kita akan masuk dalam ibadah kita di sore hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat pujian ini dari awal sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama. Kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur,
Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan di hari ini. Kami boleh ada di dalam kebaktian online BMPD Maluku. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini, Engkau ada untuk memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya mau jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal, kita katakan sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh rekan-rekan dari Bank Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyatakan bahwa hingga saat ini masih terjadi penularan virus corona di masyarakat. Hal ini menyebabkan penambahan kasus COVID-19 masih terjadi. Berdasarkan data hingga Senin 15 Juli 2020, pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada 1017 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan kini ada 39.294 kasus COVID-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang besar, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan Kamu celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang besar, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan Kamu celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat lagu ini bersama-sama sebagai doa kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Maluku. Selamat sore, apa kabar? Terima kasih untuk undangannya, sebuah kehormatan buat saya bisa melayani di BMPD Maluku. Harusnya kita ketemu langsung ya saudara ya, harusnya kita ketemu beneran. Beberapa waktu lalu saya dapat undangan langsung untuk melayani di persekutuan saudara. Tapi ya dengan kondisi kayak gini, kita nggak apa-apa ya, ketemunya online dulu, dicitul dulu. Mari kita berdoa sama-sama saudara, supaya semua ini segera berakhir dengan baik. Saudara bisa menjalani kehidupan dengan bukan cuma new normal, tapi mudah-mudahan bisa normal lagi. Walaupun orang bilang sih katanya susah banget untuk jadi normal, tapi let's pray, kita berdoa yang terbaik. Mudah-mudahan saya juga bisa langsung ketemu sama saudara, nggak lewat online lagi, kita bisa bersekutu sama-sama di BMPD secara langsung. Nah tapi sebelumnya saya pengen kenalan dulu sama saudara, karena pertama kali ini saya melayani di BMPD Maluku. Perkenalkan, nama saya Timothy Oroh, panggilannya Timi. Saya tinggal di Jakarta, bekerja di Jakarta, saya melayani di Jakarta. Saya sama kayak saudara, saya masih bekerja juga, cuman beda industri aja. Saya entrepreneur, berbisnis, kebanyakan di dunia kreatif. Saya sudah menikah, dikaruniai 1 orang anak, dan saya melayani di sebuah gereja di Jakarta, GBI Gandaria City, tapi ministry kami lebih dikenal dengan nama Grow Center di bawah pengembalaan Pastor Andi Cokro. Saya melayani bersama istri saya sudah dari 2015 di Grow Center sebagai wakil gembala. Apalagi? Udah ya, itu aja ya. Ya apalagi ya, udah deh, kita berdoa dulu yuk sebelum kita dengar firman Tuhan. Ini firman yang luar biasa banget, karena jujur saya juga bergumul sama ini. Saya menghidupi firman ini karena saya terbantu sekali dengan apa yang akan saudara dengar. Ini saya pelajari, bukan cuma teori, karena saya sempat bermasalah sama keadaan yang akan kita dengarkan sore hari ini. So let's prepare our heart, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini, buat kesempatan kami boleh ketemu Tuhan di persekutuan BMPD Maluku. Kami mengucap syukur buat kesempatan ini walaupun kami terpisah jarak bahkan waktu Tuhan. Tapi kami berdoa Roh-Mu, kuasa-Mu gak terbatas oleh apapun juga. Engkau bisa tetap bekerja, bahkan tetap dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Engkau bisa bukan cuma hibur kami, tapi Engkau bisa pulihkan kami, bahkan Engkau bisa ubahkan kami. Kami bukan cuma boleh menikmati firman-Mu, tapi kami percaya Tuhan, kami bisa berubah. Hidup kami menjadi seperti Engkau, Kristus. Kami boleh jadi teladan, kami boleh jadi terang. Kehidupan kami boleh jadi harapan baru buat orang-orang, bahkan buat kami sendiri Tuhan. Tuhan mau pulihkan kami, kuatkan kami, teguhkan kami lewat firman-Mu. Urapi pemberitaan firman sore hari ini Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Kita mulai ya saudara. Seperti yang saya bilang tadi, saya dapat tema yang luar biasa bagus, dan jujur saya bergumul sama ini karena nggak gampang. Mungkin saudara juga nggak gampang melewati topik sore hari ini. Bagaimana memperdalam iman kita di masa pandemi. Dan bahkan pandemi ini bukan cuma masalah kesehatan kan sekarang saudara, jadi masalah ekonomi, keuangan jadi berat banget, masalah sosial, orang jadi kayak gampang sensitif, segala macam. Berat. Saya juga mengalami, dan itu yang kayak saya bilang tadi, apa yang akan saya bagikan ini saya alami, saya hidupi saudara. Dan puji Tuhan, memang benar, saya bersyukur buat saudara yang menemukan tema ini, karena memang benar satu-satunya saudara cara untuk supaya kita bisa survive, bukan cuma survive, bahkan kita bisa keluar sebagai pemenang di era yang gak mudah seperti saat ini, itu cuma memperdalam iman kita di dalam Kristus. Cuman itu aja saudara, karena yang lain itu tuh temporer, semua bisa digoncang, bahkan uang. Saudara kerja di perbankan, saudara paling tahu kondisinya sekarang, keuangan kayak gimana, aset kayak gimana, ekonomi kayak gimana. Kita pikir itulah harapan manusia, itu yang gak bisa tergoncangkan. Ada orang udah kayak nabung lama-lama, ternyata semuanya jadi hilang karena nggak ada income segala macam. Berat saudara. Dan satu-satunya cara supaya kita bisa melewati ini,
Dan kita tahu nama Tuhan kita siapa. Tuhan Yesus, nggak ada yang lain, nggak ada nama lain, nggak ada kuasa lain, nggak ada pribadi lain, nggak ada jawaban lain. Saya menggumuli itu, saya hidupi itu, dan saya berharap sekali apa yang saudara dengar hari ini bukan cuma menjadi kekuatan buat saudara, tapi hidup saudara berubah. Karena ini adalah firman, ini adalah Tuhan sendiri. Amin saudara. Saya mau ajak kita buka di Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4 ini kan ayat yang terkenal sekali ya saudara ya. Tapi saya mau fokus di ayat 4-nya. Kita tahu semua ini yang tulis Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang menarik saudara, dari Mazmur 23 ayat 4 ini, yang tuliskan Daud ya saudara. Dan saudara tahu kan, Daud itu Tuhan bilang sendiri dia adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Saudara cek di Alkitab, sedikit sekali, amat sangat sedikit orang yang Tuhan sendiri klaim, aku berkenan sama dia. Tapi saudara bayangkan, seorang Daud, seorang yang berkenan di mata Tuhan, masih tetap bisa-bisanya nulis, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita pikir orang yang berkenan di mata Tuhan, orang yang dekat banget sama Tuhan, orang yang intim banget sama Tuhan, orang yang apa ya, Kristen banget lah istilahnya gitu. Wah dia anti masalah, hidupnya baik-baik aja, nggak ada sesuatu yang jelek terjadi sama dirinya dia. Enggak. Kenyataan kita lihat sendiri. Bahkan Daud saudara mengalami ini dan dia tulis, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya apa saudara? Artinya hidup nggak selalu indah, hidup nggak selalu gampang. Dan ini kita lagi rasain kan, mungkin saudara sebelum COVID ini, sebelum pandemi ini, saudara lagi merasa di puncak karir, di puncak apa ya, hidup saudara, personal saudara, family, relationship, semuanya mungkin tiba-tiba boom. Kayak gini sekarang. Hidup nggak selalu indah. Dan saudara tahu, ini adalah sebuah kenyataan. Ini kita lagi mengalami ini kan saudara. Di dunia ini ada yang namanya musim. Saya catat di sini. Ini Tuhan yang ciptain saudara. Saudara baca Kejadian 1 ayat 14. Di situ jelas tertulis Tuhan yang ciptakan musim. Dan kita tahu musim itu berganti. Ini yang tadi kita baca di Mazmur 23 ayat 4. Daud lagi mengalami musim yang berbeda dari kehidupannya yang biasanya. Yang mungkin tadi dia kayak dielulukan, dia kan pahlawan, semua orang, dia ngetop banget, masuk koran, masuk sosial media, jadi hashtag, trending topik gara-gara ngalahin Goliat. Kalaupun misalnya Mazmur 23 ini ditulis waktu dia udah jadi raja, berarti dia lagi di puncak karir, dia raja, dia nggak pernah kalah. Kalau saudara baca sejarah, Daud adalah salah satu panglima perang di dalam sejarah kehidupan manusia ini yang nggak pernah kalah perang. Tapi yang kita baca di Mazmur 23 ayat 4 ini beda cerita sebenarnya. Kok bisa musim? Beda musim. Kok bisa pastor kita lagi kayak gini? Beda musim. Dan musim itu, konsep musim itu Tuhan yang bikin. Saya nggak bilang pandemi ini Tuhan yang ciptakan, itu salah. Tuhan nggak bikin, Tuhan bukan Tuhan yang pemarah terus tiba-tiba dia iseng bikin kayak gini buat kita. Enggak. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan tahu ada perubahan. Perubahan musim itu adalah konsep dari Tuhan. Dan perubahan musim itu bukan cuma terjadi di alam biologis kita, di alam roh kita, itu juga ada. Karena itu adalah konsep dari Tuhan. Konsep berganti. Nggak ada yang statis. Nggak ada yang monoton. Kenapa? Karena Tuhan itu dinamis, saudara. Tuhan tuh nggak boring. Tuhan tuh bukan Tuhan yang membosankan. Dia Tuhan yang dinamis. Dia yang selalu ada hal-hal baru. Makanya dia ciptakan konsep musim itu. Dan Daud lagi ada di musim yang berbeda. Kalau kita boleh bilang lagi ada di musim dingin misalnya. Kita lagi ada di musim dingin misalnya. Kita lagi bingung. Tiba-tiba yang tadinya kita gemuk seperti kalau pohonnya saudara, pohon itu lagi gemuk, lagi banyak daunnya. Tiba-tiba sekarang kayak kurus, daun semua berguguran. Terus kita cuma lihat ranting-ranting dan kita ngelihat pohon itu kayak wah ini nggak ada harapan nih pohon nih. Kita mungkin bisa lihat kehidupan kita mungkin kayak gitu. Atau orang lain lihat kehidupan kita kayak gitu. Wah ini udah yang tadinya dia lebat banget,
Yang tadinya dia rimbun banget, kenapa sekarang kurus? Kenapa dia sekarang ceking gini ya? Kenapa dia sekarang tinggal ranting-ranting, tinggal batang-batang gini ya? Kayak sebentar lagi mati nih dia nih. Musim berganti. Daud mengalami, kita juga mengalami, manusia mengalami. Itu konsep yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Musim berganti, hidup berganti. Dan dari tampak luar, sebuah pohon itu bisa berganti, saudara. Yang tadinya saya bilang lebat, tiba-tiba jadi kurus, gak ada daun sama sekali. Dan kita pikir saat musim dingin kita lihat pohon yang kayak gitu, wah ini udah gak ada harapan nih pohon. Tapi tiba-tiba di musim semi berikutnya, di musim panas berikutnya, summer, the next summer, tiba-tiba dia rimbun lagi. Terus dia masuk musim dingin lagi, dia tiba-tiba kurus lagi, tiba-tiba daunnya berguguran lagi, tiba-tiba kering lagi. Dan kita pikir itu adalah akhir dari sebuah pohon itu. Tapi tiba-tiba musim berganti lagi, dia berkembang lagi, dia rimbun lagi, begitu seterusnya. Yang membuat dia walaupun melewati segala macam musim, saudara, dia bisa tetap berdiri, itu adalah akarnya. Saudara tahu ada beberapa pohon di bumi ini yang umurnya udah ribuan tahun, saudara. Apa yang bisa bikin dia sekuat itu? Bukan batangnya. Batangnya dipotong juga roboh abis itu. Bukan daunnya lagi dikit-dikit gugur. Apa yang bikin sebuah pohon bisa bertahan sedemikian kuat, sedemikian lama, saudara? Dengan melewati semua proses hidup, semua perubahan hidup. Akar. Sama kayak kita. Yang bisa bikin kita melewati ini semua bukan apa yang kelihatan dari luar. Kelihatan dari luar mungkin bisa keren, mungkin bisa hebat, mungkin bisa kayak kuat. Tapi di dalam bisa aja lemah sekali. Bisa aja sebenarnya nggak berakar kuat. Di dalam bisa aja sebenarnya sangat mudah ditiup angin karena nggak berakar kuat, nggak dalam. Ya kan, seperti topik yang dikasih buat kita sore hari ini, memperdalam iman. Mungkin iman kita nggak dalam. Yang menentukan kita berdiri teguh melewati ini semua, saudara, bukan apa yang dilihat mata di luar, tapi apa yang gak dilihat mata justru ada di dalam. Akar kita, iman kita sedalam apa, sekuat apa. Gimana caranya, Pastor? Untuk kita memperkuat akar kita, memperdalam iman kita. Saya mau ajak saudara baca di Markus 4 ayat 17. Markus 4 ayat 17. Saya mau baca dari versi AMD, saudara, Alkitab versi mudah dibaca. Kenapa versi itu? Karena mudah dibaca. Simple, bahasanya simple banget. Markus 4 ayat 17. Namun, mereka tidak membiarkannya berakar dalam hidupnya. Saudara tahu ya ceritanya ini, saudara familiar. Ini tentang seorang penabur. Saudara ingat yang benih-benihnya jatuh di tanah-tanah yang berbeda. Nah, ini di ayat yang 17. Ada benih yang jatuh, namun mereka tidak membiarkannya berakar dalam hidupnya. Saya mau stop di situ dulu. Di sini ditulis tidak membiarkannya berakar. Tidak membiarkannya berakar. Artinya yang benih yang ini nih, calon tanaman yang ini, calon pohon yang ini, itu tuh tidak berakar kuat. Setuju ya kita ya? Karena di sini ditulis tidak membiarkannya berakar. Artinya tidak berakar kuat. Simple kan? Clear. Kita lanjut. Mereka hanya menerimanya sebentar saja. Segera setelah kesulitan atau penganiayaan terjadi karena ajaran yang diterimanya, mereka segera menyerah. Saya mau ajak saudara perhatikan, ada dua kata yang penting sekali yang bisa kita pelajari untuk bisa memperkuat iman kita, bisa membuat akar iman kita tertanam kuat, tertanam dalam. Itu ada dua hal. Ada dua kata kuncinya. Yang pertama kata sebentar, kalau tadi saudara sempat ingat, mereka hanya menerimanya sebentar saja. Pertama sebentar, dan yang kedua kata segera. Di kalimat terakhir, mereka segera menyerah. Dua kata ini adalah alasan kenapa tidak berakar. Kenapa benih itu, kenapa bakal pohon itu tidak berakar. Kenapa? Karena ditanam sebentar dan karena ditanam dengan segera. Kalau ada masalah, segera menyerah. Dua kata ini, saudara, adalah kata-kata bertema waktu. Betul? Ya kan? Segera sama sebentar. Ini adalah kata-kata yang temanya apa, saudara? Waktu. Saya ulang, sebentar, segera, waktu. Waktu yang apa? Nah ini dia. Waktu yang sifatnya pendek sayangnya, saudara. Yes, ada unsur waktu di situ, tapi sayangnya waktunya pendek.
Dan ini adalah akar masalahnya, saudara. Kenapa iman kita nggak bisa tertanam dalam? Kenapa akar iman kita nggak bisa mengakar kuat? Karena mungkin kita bangun iman kita dasari iman kita mungkin sudah menanam iman kita, tapi sebentar, dan kalau ada masalah segera kita cabut. Akar nggak bisa tertanam kalau baru sebentar ditanam langsung dicabut. Saya catat di sini, saudara. Saya ulang, akar tidak bisa tertanam kalau baru sebentar ditanam langsung dicabut. Begitu juga iman, saudara. Iman nggak bisa berakar kuat kalau baru ada masalah sebentar, saudara cabut. Saudara murtad. Saudara protes sama Tuhan. Saudara nyerah. Ditanam ke gereja, dengar lagu rohani, baca Alkitab, tapi cuman sebentar. Saat pandemi datang, cabut. Saat masalah datang, cabut. Saat ekonomi susah, cabut. Jadi berarti solusinya sederhana, saudara. Kalau saudara mau memperdalam imanmu, kalau saudara mau memperkuat akarmu di dalam Kristus, tinggal diam. Bilang sama saya, tinggal diam. Oh, pastor cuman itu? Itu solusinya cuman itu doang? Nggak ada step by stepnya, nggak ada apa solusinya untuk membuat iman kita mengakar dalam, itu cuma tinggal diam. Iya, cuma tinggal diam. Saya minta maaf kalau mengecewakan saudara, jawabannya hanya tinggal diam. Kita baca Yesaya 30 ayat 15, saudara. Yesaya 30 ayat 15, saya bacakan buat saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Itu ada khotbah lain lagi. Bertobat, saudara. Tapi kita lagi nggak ngomongin itu. Ini dia, kalimat yang kedua. Dalam tinggal tenang dan percaya, apa saudara? Terletak kekuatanmu. That's it. Cuman gitu doang, pastor. Cuman gitu doang, tinggal diam, tetap tinggal, pastor. Betul. Ini firman Tuhan yang bilang, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara mau kuat, saudara mau mengakar kuat, saudara mau perdalam imanmu, saudara nggak mau tergoncangkan, saudara mau seperti pohon itu. By the way, kalau saudara catat khotbah, saudara bisa kasih judul khotbah ini sebuah pohon. Supaya kalau misalnya saudara nanti jalan lewat pohon-pohon, saudara bisa ingat firman ini. Saudara ingat saat saudara lihat sebuah pohon, yang bisa bikin pohon itu berdiri bukan apa yang dilihat dari luar, tapi apa yang nggak dilihat, akarnya. Sekuat apa akar pohon itu mempengaruhi selama apa dia akan berdiri. Apapun yang terjadi di pohon itu, mau musim hujan, kita nggak ada musim salju ya, mau musim hujan, mau musim dingin, badai apapun, kalau akarnya kuat, pohon itu saudara bisa lihat terus. Kita bisa lihat saudara terus, saya bisa lihat saudara terus, keluargamu bisa lihat engkau terus. Tergantung sama akarmu di dalam Kristus kuat atau enggak. Dan hari ini kita tahu bagaimana cara memperkuat iman kita. Tinggal diam. Firman Tuhan yang bilang, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Cuman begitu aja, saudara. Kalau ada masalah jangan kabur, stay. Bilang sama saya, stay. Tinggal diam. Wah, nggak enak, pastor. Tinggal diam. Nah, makanya yang saya suka dari Yesaya 30 ayat 15, Yesaya 30 ayat 15 ini bantu kita kasih detailnya. Kalau misalnya kayak, wah gimana pastor cara mempraktekannya, ini practicality-nya gimana nih pastor, tinggal diam ini gimana, karena nggak gampang nih pastor tinggal diam. Betul. Kita coba lihat, dalam tinggal tenang, ya kan? Tinggal tenang, mesti tenang yang pertama, saudara. Which is make sense. Kalau saudara tetap tinggal tapi nggak tenang, saudara jadi payah. Bahasa Jakartanya cemen, ya kan? Saudara tetap tinggal tapi panik. Aduh, krisis. Saudara bahkan dari luar aja nggak kelihatan kuat, saudara. Tetap tinggal, tapi tetap ke gereja, tapi ngomong macem-macem. Di rumah, tapi ngomong macem-macem. Di kantor, mungkin teman-teman saudara, rekan kerjamu, mungkin udah irritated sama saudara, udah sebel sama saudara. Waduh, ini orang sejak pandemi ini ngomongnya jelek terus nih. Mati, wah miskin, wah rugi, anak bisa sekolah gimana? Aduh, mau makan apa? Masa depan gimana?
tenang. Belajar tenang, saudara. Gimana cara belajar tenang? Diam. Saya minta maaf sama kata-kata saya, tapi just shut up. Shut your mouth. Shut your mouth. I beg you. Diam. Biar Tuhan yang ngomong, kita yang denger. Tuhan, aku lagi susah banget. Tapi aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Aku harus ngapain Tuhan? Mungkin saudara pikir Tuhan gak jawab, sebenarnya Tuhan lagi ngomong, tapi suaramu lebih keras dari Tuhan. Engkau lebih panik dari Tuhan. Padahal Tuhan lagi ngomong, tapi engkau interupsi terus Tuhan. Habis itu engkau yang bilang, wah Tuhan mana nih, Tuhan jahat, Tuhan kok gak jawab doa. Padahal Tuhan bilang, aku dari tadi mau ngomong, kamu lebih kencang suaranya. Shut up. Diam saudara. Itu yang pertama, saya udah mau selesai. Yang kedua, dalam tinggal tenang dan saudara, percaya. Ini dia. Ini penting banget saudara. Percaya. Saudara boleh tetap tinggal, tapi kalau saudara nggak percaya, sama aja saudara. Saudara, sekali lagi saya ulang, saudara bisa tetap tinggal di gereja, saudara bisa tetap ada di dalam persekutuan, saudara tetap rajin BMPD. Tapi kalau saudara nggak percaya, saudara, ini firman yang lagi saudara dengar, saudara kayak, aduh, ini ngomong apa sih ini pendeta ini nih? Ini nggak percaya sama Tuhan, saya bisa. Ini lagi susah nih, ini ekonomi, ini kita harus melakukan sesuatu nih, betul saudara. Tapi jangan sampai saudara lebih percaya dirimu sendiri daripada Tuhan. Saudara lebih percaya orang lain daripada Tuhan. Maaf, saudara lebih percaya uangmu daripada Tuhan. Saudara lebih percaya kepandaianmu daripada Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 ini kalau saudara lanjutkan di ayat 16, saudara bisa baca, saudara kaget, ini kita manusia saudara. Tuhan kan bilang, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Padahal Tuhan udah jelas bilang, kamu kuat kalau kamu diem, sama kamu percaya sama aku. Tapi ayat 16-nya, kalau saudara baca, saya nggak ada waktu untuk baca supaya kita bisa cepat. Saudara baca ayat 16-nya, kita manusia biasa. Kita bilang, tapi, ini bahasa Yesayanya, tapi aku mau naik kuda dan lari cepat. Saudara baca, nanti Tuhan bilang, kamu lari, nanti kamu lenyap. Hati-hati, kalau kita mau lari dari proses ini, kita nggak mau tinggal diam, bisa-bisa kita lenyap loh saudara. Kita pikir kita kuat, aduh Tuhan, aduh, lama, nggak kelihatan, udah mengecewakan aku, dia kayaknya nggak jawab doaku. Kalau misalnya dia baik, kenapa dia biarin ada virus, segala macam, aku udah nggak percaya lagi sama Tuhan, aku mau lakukan dengan usahaku sendiri. Good luck, Tuhan bilang, kamu boleh lari, nanti kamu lenyap loh, hati-hati. Jangan andalkan kekuatan kita. Kita kuat, tapi kekuatan kita nggak seberapa dibanding Tuhan. Kita manusia, dia Tuhan. Kita pikir kita yang lebih kuat dari Tuhan. Percaya sama Tuhan. Dan saya rasa that's the art. Itu indahnya jadi pengikut Yesus. Kita belajar percaya sama kayak kita percaya sama Bapa kita, sama Papa kita. Papa kita yang lebih punya pengalaman, Papa kita yang lebih punya sumber daya semuanya, Papa kita yang lebih ngerti diri kita. Mungkin kita waktu kecil terutama kita kayak nggak tahu, kita bingung, kita takut, tapi kita pegang tangan Papa kita, aman. Apa yang bisa kita lakukan waktu kita masih kecil terhadap Papa kita? Percaya. Papa kita ajak ke pantai, Papa kita nggak akan tenggelamkan kita. Papa kita ajak kita makan, Papa kita nggak akan kasih kita minum racun. Kita percaya sama Bapa kita. Sore hari ini saya ajak saudara untuk percaya sama Bapa kita di surga. Buat saudara mungkin gak gampang, tapi ini satu-satunya cara. Sama siapa lagi kita bisa bertahan? Penguasa bumi, penguasa dunia pun lagi kebingungan. Bisnismen bingung, pemerintah bingung, orang pinter bingung, apalagi kita saudara. Gimana cara kita survive? Tanam iman kita di siapa? Di Tuhan, bukan di tempat lain, bukan di orang lain, bukan di pribadi lain. Kenapa? Karena dia Tuhan. Cuma dia yang bisa bikin kita lewatin ini semua. Dan Tuhan memang bilang dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara pernah, kalau saudara familiar, saya udah selesai. Kalau saudara familiar sama firman ini, sama ayat ini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara pernah bayangkan gak kenapa ya? Kenapa ya Tuhan bilang di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita?
Karena saat kita percaya sama Tuhan, artinya kita nggak pakai kekuatan kita pakai kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan ya pasti sangat kuat, lebih kuat, paling kuat dari yang lain. Makanya kita kuat. Kalau saudara mau kuat, saudara mau mengakar dalam, saudara mau memperdalam imanmu, saudara mau lewati pandemi ini lebih dari pemenang. Jadi bukan cuma sekedar survive tapi berhasil. Saudara perlu kuat. Tapi kekuatan manusia kan gak cukup. Kita semua lewatin. 3 bulan ini mungkin saudara sama kayak saya sempat mau coba lewatin ini dengan kekuatan kita sendiri. Gak bisa saudara. Tuhan bilang, dan tinggal tenang dan percaya. Percaya sama siapa? Sama Tuhan. Di situ kita kuat. Kenapa? Karena itu adalah kekuatan dari Tuhan, bukan dari kita. Karena kita percaya sama Tuhan. Sore hari ini saya mau tutup dengan doa. Mari saya rindu berdoa buat saudara. Kalau saudara selama ini berlari-lari, saudara gak mau tinggal diam, saudara gak mau percaya sama Tuhan, saudara gak mau biarkan Tuhan bekerja buat engkau. Mungkin saudara ada trauma, mungkin pemimpin gereja mengecewakan engkau, mungkin orang tua, keluarga yang engkau pandang, yang bawa-bawa nama Tuhan tapi ternyata teladannya nggak baik buat engkau dan kau kecewa sama Tuhan. Mungkin kau pernah punya ekspektasi terhadap Tuhan padahal dia Tuhannya, tapi kita paksa Tuhan melakukan kehendak kita dan kita kecewa. Apapun masalah saudara, apapun penyebab engkau mencoba terus lari dari Tuhan, saya mau berdoa buat saudara sore hari ini supaya saudara bisa punya kekuatan untuk tinggal diam dan percaya sama Tuhan. Bukan percaya sama kekuatan manusia, karena kekuatan manusia mengecewakan. Mungkin saudara sedang mengalami itu. Saudara sempat andalkan manusia dan saudara kecewa. Hari ini Tuhan bilang, tuh kan, andaikan kamu dari dulu cuma andalin aku, kamu pasti kuat, karena kekuatanmu pasti kekuatanku juga. Tutup mata saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, Tuhan lihat hati-hati yang merindukan kekuatan daripada Engkau. Kami minta ampun kalau kami selama ini mencoba berlari dengan kekuatan kami. Kami mau berusaha naik kuda lebih cepat dengan cara-cara manusia. Kami minta ampun kalau kami capek dan kami mulai lenyap Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk tinggal diam dan percaya sama Engkau. Urapi kami, kasih kami kekuatan, kasih kami penghiburan roh-Mu Tuhan. Segarkan kami biar kami boleh punya harapan lagi kami karena kami lihat Engkau Tuhan, dan kami cuma andalkan masa depan kami, mau pandemi kayak mau krisis ekonomi nggak masalah karena kami lihat Engkau sekarang, dan kami cuma mau percaya sama Engkau karena Engkaulah sumber kekuatan kami yang nggak terkalahkan sama apapun yang temporer di bumi ini. Engkau yang abadi, Engkau yang kekal, Engkau yang bikin, Engkau yang punya semua alam semesta ini, Engkau yang punya semua musim hidup kami. Kami bisa melewati lembah kelam ini dengan penuh kemenangan. Karena udah bukan kekuatan kami lagi, tapi karena kekuatan-Mu Tuhan. Engkau yang membuat kami kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap lewati pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu karyawan-karyawati Perbankan Maluku berada, kita semua dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang baru disampaikan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Timi yang sudah membawakan firman Tuhan di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak ke depan. Dan untuk ibadah bulan depan masih akan tetap dilakukan secara online. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Pelayanan Kristiani BMPD Maluku agar notifikasinya boleh Bapak Ibu dapat. Sampai berjumpa di bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saudara, sebelum kita tutup, kita berdoa dan kita akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, makasih buat sore hari ini Tuhan, buat persekutuan kami, buat BMPD hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kami semua Tuhan yang ada sore hari ini kami berdoa sama-sama untuk Perbankan Maluku Tuhan. Biar Tuhan mau jaga semua orang yang terlibat dalam perbankan di Maluku Tuhan. Semua bank, semua orang, semua pemimpin, semua karyawan, semua karyawati Tuhan. Bahkan semua nasabah Tuhan.
boleh Tuhan jaga, boleh Tuhan lindungi Tuhan. Segala sesuatu boleh jadi baik untuk mereka. Tuhan mau berikan integritas yang terbaik untuk semua orang yang berada dalam perbankan di Maluku, di bank apapun, dalam pekerjaan, job desk apapun, di daerah manapun. Ada integritas Tuhan. Ada orang-orang yang takut akan Engkau. Ada orang-orang yang jadi teladan. Ada orang-orang yang jadi terang. Ada orang-orang yang jadi harapan. Jadi mentor-mentor. Jadi pemimpin-pemimpin yang baik. Bahkan sekedar jadi teman yang setia. Teman yang baik. Teman yang selalu mendukung. Teman yang selalu berdoa. Dunia perbankan, industri perbankan di Maluku boleh sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpinnya sehat, pemimpin-pemimpinnya boleh jadi pemimpin yang baik, boleh memimpin dengan baik. Tuhan kasih hikmat untuk para pemimpin, boleh memutuskan hal-hal, terutama masa-masa yang gak gampang sekarang Tuhan. Ekonomi semuanya serba sensitif, keputusan harus tepat. Hamba-Mu berdoa, kami semua Tuhan berdoa untuk para pemimpin yang ada di perbankan di daerah Maluku, supaya Tuhan kasih hikmat. Biar mereka boleh mendengar suara-Mu, mereka boleh memutuskan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu dan untuk rakyat. Makasih banyak Bapak. Kami juga berdoa buat segenap karyawan, karyawati dari semua level, dari semua daerah di Maluku. Tuhan mau berkati, Tuhan mau berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan integritas, jadikan teladan. Tuhan buka jalan untuk semuanya. Dan kami berdoa Tuhan, biar Tuhan jaga kami. Kami tetap terjaga sempurna, terpelihara sempurna kehidupan kami, perekonomian kami, keluarga kami, kehidupan kami terjamin sempurna dalam dunia perbankan di dalam Engkau Tuhan. Makasih banyak Bapak, kami percaya perbankan Maluku, daerah Maluku aman, tentram, bisa menjadi berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih banyak Bapak. Sebelum kita berpisah, sebelum kita sudahi, sebelum kita tutup, mari kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. BMPD Maluku, terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan yang begitu manis dengan Roh Kudus, akan menyertai kita mulai dari hari ini, melewati apapun yang terjadi, pandemi, krisis, segala sesuatunya boleh kita lewati dengan baik, bahkan sampai saat Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Selamat sore saudara, selamat sore BMPD Maluku, Tuhan Yesus memberkati. Juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya.